Cara kejam Indonesia pukul mundur perekonomian Cina dalam sekejap. Klaim Nandesh-land Cina yang mencaplok sebagian zona ekonomi eksklusif Natuna Utara milik Indonesia sungguh keterlaluan. Indonesia sendiri dulu padahal sama sekali tak pernah mengganggu kedaulatan Cina. Yang ada Indonesia ingin menjalin hubungan bilateral sehat dengan Cina. Hubungan ini diharapkan win-win solution di mana Cina dapat untung, Indonesia juga profit. Tapi klaim Nandesh-land mengubah semua situasi. Bukan hanya Indonesia, hubungan Cina dengan negara ASEAN lainnya juga memburuk. Cina meningkatkan hangatnya situasi konflik di Indo-Pasifik. Hasilnya Amerika Serikat dan Sekutu mengirimkan armada perangnya ke Indo-Pasifik. Mereka juga punya kepentingan atas wilayah Asia Tenggara dan Timur yang terus dirongrong oleh Cina. Indonesia yang tak ikut campur bisa kena getahnya, sebab Cina juga melakukan tindakan bermusuhan kepada Australia, yang hakikatnya jika perang terjadi wilayah Indonesia bisa berada di tengah-tengahnya. Media massa Cina Global Times bahkan pernah melaporkan jika perang pecah maka sasaran pertama yang akan diserang Beijing ialah Australia. Di samping melakukan tindakan agresif ke Australia, Cina juga mengirimkan kapal survei dan kapal Coast Guard-nya ke Natuna Utara. Mereka melakukan pelanggaran wilayah batas kontinen Indonesia di sana. Indonesia sebenarnya tak tinggal diam di mana Jakarta mengirimkan kapal perang ke Natuna Utara, jaga-jaga jika ada tindakan agresif dari Cina. Tapi Cina pede saja melawan hal ini sebab PLN Navy jelas lebih kuat, berkali lipat dari armada TNI AL. Namun bukan berarti Indonesia tak bisa berbuat apa-apa. Cara militer kalah, namun masih ada rencana lain buat Cina jerah ganggu Natuna Utara. Dikutip dari Global Times, pemerintah Cina khawatir bukan main saat mengetahui Indonesia menghentikan ekspor batu bara. Diketahui bahwa Indonesia menghentikan ekspor batu bara ke Cina terhitung sejak awal Januari 2022. Hasilnya Cina terancam krisis energi pasokan listrik ke perumahan maupun industri miliknya. Cara kejam Indonesia ini mengancam perekonomian Cina di mana pasokan batubara Jakarta amat penting bagi urat nadi industri. Larangan sementara kemungkinan akan mendorong harga batubara dan mengirimkan gelombang kejutan melalui pasar global dalam jangka pendek karena negara Asia Tenggara itu adalah pengekspor batubara terbesar di dunia yang digunakan untuk pembangkit listrik. Kata Lin Boqiang, Direktur Pusat Penelitian Ekonomi Energi Cina dari Universitas Xiamen. Tapi Lin menjelaskan dampaknya akan dapat dibatasi. Dampaknya pada pasokan batubara Cina yang sangat bergantung pada produksi domestik karena impor hanya mencapai sekitar 10% akan terbatas dan dapat dikendalikan, ujarnya. Namun pendapat Lin hanya akan berlaku jika Indonesia hanya melarang ekspor pada bulan Januari 2022 saja. Jikalau Jakarta melarang hingga berbulan-bulan, maka ada ancaman ekonomi Cina yang berdasar pada sektor industri kena pukul mundur Indonesia. Hal ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Cina di mana mereka mencoba meningkatkan pasokan batubara dari Rusia namun belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negerinya. China Coal Transportation and Marketing Association memberi peringatan bagi Beijing bahwa penghentian ekspor batubara Indonesia bisa berakibat buruk bagi provinsi pesisir Cina. Keputusan itu datang begitu tiba-tiba. Mereka Indonesia tidak meminta pendapat kami sebelumnya. Ini mungkin berdampak pada provinsi pesisir Cina di mana persediaan relatif tidak terlalu tinggi, kata seorang sumber dari China Coal Transportation and Marketing Association kepada Global Times. China Coal Transportation and Marketing Association sendiri berharap para pelaku usaha Indonesia menyerukan agar keran ekspor batubara ke Beijing segera dibuka kembali. Setahu saya, perusahaan-perusahaan batubara Indonesia menghubungi pemerintahnya soal larangan ekspor karena itu mempengaruhi kepentingan mereka, katanya. Meski demikian, keinginan itu tidak akan mudah dilakukan karena pemerintah Indonesia ingin Cina mengerti bahwa klaim Nandesh-land mereka bisa berdampak buruk bagi Beijing. Data dari Administrasi Umum Kepabeanan Cina menunjukkan bahwa Indonesia mengekspor 290 juta ton batubara pada Januari hingga November 2021. Angka itu membuat Indonesia menyuplai 61% kebutuhan batubara Cina, sedangkan pada 2021 produksi domestik batubara Cina hanya berkisar 10% saja dari total kebutuhannya. Kekurangan inilah yang membuat Cina melakukan impor batubara juga dari Rusia. Mengingat batubara Australia masih terbatas dan impor dari negara lain seperti Rusia terbatas, akan sulit bagi negara lain untuk menutupi kesenjangan dalam jangka pendek, kata Zhang Jianming, analis batubara dari Goldstein Securities. Jadi mari bagi Cina agar menghormati kedaulatan Indonesia di Natuna Utara demi kestabilan kawasan Asia Tenggara yang aman dari konflik. Cina menampaknya harus berpikir ulang untuk mengganggu kedaulatan Indonesia di Natuna Utara, sebab Cina ngotot ingin merebut Natuna Utara dari tangan Indonesia.
Ancaman Cina di Natuna Utara ini dituangkan oleh Beijing dalam sebuah surat protes ke pemerintah Indonesia. Beberapa waktu lalu, Cina memprotes adanya pengeboran minyak bumi lepas pantai di Natuna Utara. Cina meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak bumi tersebut. Disengaja atau memang Cina tak tahu Natuna Utara milik Indonesia, hak bagi bangsa ini mau melakukan eksplorasi di Natuna demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa memang Cina memprotes wilayah negara lain seakan-akan Natuna Utara milik mereka. Muhammad Farhan, seorang anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional yang mengetahui persis isi surat itu, menyampaikan tegas jika Natuna milik Indonesia sampai kiamat. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami, kata Farhan seperti dikutip dari Reuters pada Rabu. Surat dari Cina memang bernada ancaman seakan Natuna Utara milik mereka. Surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut, tambah Farhan. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Indonesia tak bisa membeberkan rincian surat protes dari Cina tersebut. Setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan, ujar seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia dilansir dari Reuters. Karena sikap semena-mena inilah Indonesia nampaknya melakukan balas dendam yang terasa amat manis dirasakan Cina. Dikutip dari Global Times 3 Januari 2022, Cina pusing 7 keliling karena terancam kena krisis energi. Hal ini lantaran pemerintah Indonesia terhitung pada awal bulan Januari 2022 menghentikan ekspor batu bara ke Cina. Padahal Cina sangat membutuhkan batu bara dari Indonesia untuk pembangkit listrik negaranya. Jika pasokan batu bara dari Indonesia dihentikan, maka sebagian besar masyarakat Cina akan hidup tanpa lampu penerangan di malam hari.